Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehati sejiwa muda, hati madampe. Kembali lagi kita di podcast edisi Ramadan, yang dimana di depan saya ini telah hadir narasumber kita yang cantik, salah satu guru Mandua Parepare, Ibu Noviranti, yang juga merupakan salah satu guru di Mandua Parepare dan beragama Kristen. Iya. Ya. Tapi inilah Mandua yang penuh dengan keakraban, meskipun berbeda, kita tetap sama-sama dalam lingkup Mandua Parepare. Tema kita pada podcast kali ini saya ingin sedikit mengupas bagaimana puasa di agama Kristen. Berhubung ini juga temanya adalah puasa, ya, maka saya juga ingin mengupas juga sih sebenarnya bagaimana puasa di agama Kristen itu sendiri. Saya mau bertanya, kami kan di Islam memahami bahwa puasa pada bulan Ramadan ini adalah kewajiban, di mana kewajiban ini sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Dan kami meyakini bahwa umat terdahulu itu salah satunya adalah agama Ibu. Bisa dijelaskan, Ibu? Terima kasih Pak Suban atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa Kristen itu terbagi dua. Ada Kristen Protestan dan ada Katolik. Ya. Di dalam ajaran Kristen itu juga kami mengenal yang namanya puasa. Nah, tetapi ada perbedaan antara puasa umat Kristen Protestan dengan umat Katolik. Kalau berpuasa sendiri itu di dalam kalau dalam ajaran Katolik itu diwajibkan dan sudah dituliskan dalam aturan gereja. Kapan dilaksanakannya, berapa lama, dan apa saja pantangannya. Itu kalau dalam ajaran Katolik. Nah, kalau di dalam Protestan sendiri, puasa itu sebagai bentuk refleksi diri. Jadi tidak diwajibkan, tetapi hanya berdasarkan pada keikhlasan hati untuk melakukannya sebagai bentuk dari kedisiplinan rohani. Jadi tujuan berpuasa ini kalau dalam ajaran Kristen sebenarnya adalah untuk mendisiplinkan rohani. Jadi ini tidak ada batasan waktunya begitu. Kami misalnya di Muslim punya waktu tertentu untuk kemudian berpuasa, ya, yang kemudian dilaksanakan secara rutin begitu. Ya, kami juga punya puasa harian, ya. Kami juga punya puasa pada waktu tertentu, dan tentunya juga pada bulan Ramadan yang kita laksanakan pada hari ini. Apakah Kristen juga seperti itu? Atau tadi disebutkan tidak ada waktu tertentu yang kemudian mengikat kita untuk berpuasa? Karena saya sudah katakan tadi bahwa ada perbedaan puasa dalam Protestan dan Katolik. Kalau dalam Katolik itu memang sudah tersistematis, terstruktur, diatur oleh gereja dan berdasarkan dalam ajaran Alkitab. Jadi kalau dalam Katolik itu puasa itu dilaksanakan selama 40 hari. 40 hari dan waktunya itu adalah saat prapaskah, sebelum Paskah. Paskah itu artinya sebelum Tuhan Yesus Kristus meninggal kemudian bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari sebelumnya itu maka umat Katolik itu melaksanakan puasa. Itu kalau dalam Katolik. Kalau dalam Protestan juga menjalankan yang namanya ibadah prapaskah dan juga puasa prapaskah, tetapi tidak bersifat wajib. Berdasarkan kerelaan hati para umatnya saja, apakah mau menjalankan atau tidak. Tapi juga dilaksanakan pada masa prapaskah. Sama dengan Katolik, hanya kalau dalam Katolik memang diwajibkan selama 40 hari. Kalau Ibu sendiri biasa puasa di situ? Prapaskah itu? Kalau dalam prapaskah saya biasa melakukan, tapi tidak selama umat Katolik. 40 hari itu? Iya, tidak selama itu. Jadi biasa sehari, 2 hari? Ya, sehari, 2 hari, tergantung dari niat hati dan kesanggupan. Selama Ibu puasa di situ, pantangannya seperti apa, Bu? Ya, apakah juga hanya makan dan minum, atau ada lagi pantangan-pantangan yang lain yang tidak boleh kita lakukan pada saat puasa itu?
Jadi kalau dalam berpuasa di ajaran Kristen itu kita bukan berarti tidak makan sama sekali ya. Tapi berpuasa itu artinya kita pantang terhadap makanan-makanan yang nikmat. Jadi menurut tunggu dulu, kita. saya potong dulu. Jadi boleh makan? Boleh. Jadi Boleh. kalau dalam Katolik itu boleh makan kenyang 1 kali dalam sehari. Makan kenyang. Kemudian selebihnya itu boleh minum air putih. Tapi makan kenyangnya ini yang dianjurkan itu makanan-makanan yang sederhana. Menghindari yang makanan yang daging-dagingan itu jangan. Pokoknya boleh buah atau makanan-makanan yang sederhana. Hanya boleh kenyang 1 kali dalam sehari. Selebihnya minum air putih. Dan Ibu rutin itu laksanakan? Kalau saya selama ini masih kadang melaksanakan, kadang tidak. Karena dalam Protestan kan memang tidak mewajibkan. Saya masih penasaran dengan ini. Komunitas Ibu di Parepare dengan agama Kristen itu, ketika berpuasa begitu, ada enggak semacam ruang bersama yang berpuasa, melaksanakan di situ, mengumpulkan orang-orang yang sedang berpuasa begitu? Kalau puasa sendiri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Tidak ada perkumpulan. Hanya kalau rutinnya itu kan ya hanya ibadah hari Minggu. Tapi ada juga ibadah keluarga. Misalnya dalam satu keluarga ada ibadah rumah tangga yang mungkin berpapasan dengan masa puasa itu. Tapi kalau dalam masa puasa sendiri tidak ada istilah perkumpulan atau semacamnya. Dilaksanakan secara pribadi saja di rumah masing-masing. Baik, Pak Gunov, saya lanjut. Ya, setelah berpuasa, sebagaimana kami biasanya di umat Muslim ini, ketika selesai berpuasa maka kami merayakan hari kemenangan, gitu, hari Idul Fitri. Nah, di agama Kristen sendiri, ketika setelah berpuasa itu, maka ada hari apa di depannya? Gitu. Apa juga ada perayaan-perayaan tersendiri setelah melaksanakan ibadah puasa? Iya, jadi esensi dari berpuasa dalam kekristenan itu sendiri bahwa kita melakukan pertobatan dan mengenang kembali bagaimana penderitaan dari Yesus Kristus sendiri sebelum dia mati dan disalibkan, mati dan bangkit kembali. Jadi bukan perayaan yang besar-besaran, tetapi kita maknai sebagai bentuk dari pertobatan dan bagaimana kita memaknai apa yang Yesus Kristus sendiri telah lakukan kepada umatnya selama berada di dunia. Saya kira cukup ya. Berbagai informasi telah kita dapatkan dari Ibu Novi terkait mengenai bagaimana di umat Kristen juga berpuasa. Semoga ini bisa menjadi referensi bagi kita semua tentunya untuk bisa melihat perspektif-perspektif lain yang dimiliki oleh agama Kristen sendiri. Dan melalui Ibu Novi yang beragama Kristen juga menjalankan ibadah puasa. Sekian podcast kita kali ini. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.